Ayo Hidup Sehat, tahukah Anda bumbu masak asam Jawa? Ya, asam Jawa adalah buah yang memiliki rasa masam. Bentuk dari asam Jawa bisa tergolong cukup unik karena buahnya yang legit dan berbiji besar dibungkus dengan cangkang kulit berwarna coklat seperti bentuk buah polong. Buah yang memiliki nama latin Tamarindus indica ini bertekstur lengket dan berserat serta memiliki cita rasa asam dan sedikit manis. Buah ini pertama kali ditemukan di Afrika Timur, kemudian menyebar ke negara tropis lainnya. Salah satunya ialah Indonesia yang lebih dikenal dengan nama asam Jawa. Daging buah asam Jawa sangat populer digunakan dalam beragam masakan di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Bumbu yang satu ini memiliki segudang khasiat untuk kesehatan, kecantikan hingga pengobatan tradisional. Bagaimana tidak, tanaman asam Jawa sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Bahkan di Indonesia, asam Jawa biasa digunakan sebagai bumbu masak, seperti sayur asam, yang memberikan sensasi rasa asam pada masakan tersebut. Selain itu, asam Jawa juga biasa menjadi bahan utama pada salah satu minuman kesehatan tradisional, seperti kunyit asam. Zat asam inilah yang ternyata berkhasiat bisa melancarkan buang air besar dan peredaran darah. Tak hanya kesehatan saja, namun asam Jawa juga berkhasiat untuk kecantikan kulit wajah. Karena dipercaya masyarakat, asam Jawa bisa mencerahkan kulit wajah serta mengobati jerawat. Benarkah hal ini? Ada baiknya Anda simak penjelasan dokter berikut ini. Nah, pemirsa. Enak gak? Enak gak? Enak banget asam Jawa ini. Dan aku ini loh lagi rajin banget konsumsi asam Jawa hampir setiap hari, pemirsa. Setiap hari? Setiap hari minum kayak gini? Iya, minum kayak gini. Dan aku nih ada penurunan berat badan loh karena minum ini jadi langsing. Iya, rasanya asam sih. Ini sama kayak warna bajumu lagi ya? Iya, matching. Nah, tapi apa banyak orang mulai pikir bahwa ini banyak manfaatnya ya. Jadi di sini ada bentuknya kayak permen, lihat nih ya. Yang jelas kalau bentuknya kayak gini sih orang malas makannya nih, lihat nih. Gimana makannya coba? Biasanya mereka campur udah dalam bentuk makanan dari masak, demikian ya. Tapi nih ya Dokter Vito katanya dan orang-orang nih masyarakat juga percaya bahwa asam Jawa ini bermanfaat untuk jantung. Ini mitos atau fakta ya dok? Nah betul banget, ini memang banyak manfaatnya. Kalau itu buat jantung benar apa enggak, langsung kita undang Dr. Christopher, spesialis gizi klinik. Halo dok, ini dok katanya dokter Sila minum asam Jawa untuk menguruskan. Nah aku nggak tahu nih apakah minum tiap hari dan nggak makan sama sekali. Aku minumnya tiap hari dok, jadi ini pengganti minuman manis-manis yang biasa aku konsumsi dan akhirnya aku agak lebih langsing sih berat badannya. Oh iya, agak lebih langsing ya. Oke. Mitos atau fakta nih, langsing apa enggak maksudnya? sebenarnya ini mitos. Jadi sebenarnya ini bikin sendiri atau beli yang udah kemasan? Beli yang udah kemasan. Beli yang udah kemasan. Soalnya kalau yang udah dikemasan itu biasanya udah banyak ada gulanya. Tinggi banget. Justru kalorinya lebih tinggi. Oh gitu. Justru Jadi kalau harusnya bagusnya sebenarnya bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri, jadi mitos atau fakta? Sebenarnya yang mempengaruhi penurunan berat badan itu paling sering karena makanan kita, komposisinya. Nah, jadi kalau ini atau dong fakta nih? Mitos ya. Oke. Jadi nggak betul. Berarti bukan gara-gara Berarti itu. bukan Dr. karena Sila. ini ya. Mungkin Dr. karena Sila memang banyak olahraga, mungkin makan juga dijaga, makanya jadi langsing begini. Nah tapi ini katanya bagus juga buat jantung nih dok. Ini mitos atau fakta? Untuk pencegahan jantung ini sebenarnya fakta. Karena tinggi antioksidan. Tapi jangan salah kaprah. Kadang-kadang orang suka bilangnya, karena ini bagus buat jantung, saya makannya ini aja deh, nggak minum obat jantung. Nah justru itu bahaya. Atau dia mungkin tetap nggak jaga makan, mungkin nggak olahraga, lantas dia tetap minumin aja, dia beranggapan bahwa ini cukup ya untuk jantung, mencegah jantung. Iya. Oke. Karena ini tinggi akan antioksidan. Nah, nanti kita akan bahas nih selanjutnya nanti apa aja isinya selain antioksidan. Karena antioksidan ini fungsinya untuk mencegah radikal bebas salah satunya ya. Nah, berikutnya katanya pencernaan lancar dengan konsumsi makanan yang dibumbui dengan asam Jawa. Mitos atau fakta? Fakta ya. Oke, kalau gitu orang kalau makan, ini makannya gimana maksudnya? Dicampur kalau orang lagi pencernaan pengen lancar, dicemil begini mungkin? Jadi sebenarnya nih ya, yang ini udah bentuknya pasta. Jadi udah banyak kandungan airnya. Lalu kalau yang seperti ini sebenarnya bentuknya ini mentah. Jadi masih mentah, masih hijau dan asam sekali.
Oh gitu rasanya. ya. Jadi yang betul kalau udah matang dia akan seperti ini. Biasanya ini yang kita konsumsi sehari-hari. oh ya. Oh gitu. Kalau misalnya udah mateng atau misalnya dalam kondisi kayak gini, ini manfaatnya jadi beda gak dok kalau misalnya Nah, dimatengin jadi dulu? kalau sebenarnya efek dari asam jawa ini dia akan laksatif. Jadi bikin buang air besar. Oke. Jadi biasanya tuh orang-orang yang susah buang air besar, dia sarapan dengan menggunakan asam jawa ini Oh, nih gitu ya? buat bantu supaya buang air besarnya lancar. Tapi asam banget ya, bener-bener asam lah. Ini bentuknya kayak gini. Coba digigit dok. Ini bener-bener rasanya asam banget, tapi Iya. ternyata banyak manfaatnya. Jadi saya akan Iya. terus membahas mengenai asam jawa ini ya. Nah, salah satunya adalah mengenai asma. Katanya asma bisa sembuh dengan asam jawa yang dimakan. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos nih, Mitos. oke. Jadi Anda dokter ini meruntuhkan semangat orang yang asma nih. Apa alasannya? Jadi sebenarnya efek dari misalnya orang serangan asma, Iya. efek langsung dari ini tuh tidak bisa mengobati serangan asma itu. Oke. Tapi karena dia efeknya ada antioksidan, ada efek antiinflamasi peradangan, dia justru bisa mengurangi onset terjadinya asma itu. Oh, gitu ya. Menurunkan seperti itu. Oke, berarti ini lumayan bermanfaat nih dok ya, karena Bermanfaat. bisa mengurangi onset. Ya, karena dia mengurangi peradangan sebenarnya. Tapi kalau ketika orang sudah serangan asma, Ya. makanin ini sampai sekilo pun dia nggak akan sembuh asmanya gitu. Oh ya, berarti sebenarnya membantu saja ya. Nah, Tapi menghilangkan. ini mungkin masyarakat masih bingung nih, ini untuk menghilangkan peradangan, diapain nih dok? Nah, asam itu dia tuh, uratnya? benar tuh. Diapain tuh? Jadi sebenarnya kan ini paling banyak tuh di minuman atau di masakan ya. Iya. Biasanya itu paling sering karena dicampurin minuman. Itu direbus gitu ya langsung? Direbus, Direbus ya? kadang-kadang bisa dicampurkan juga dengan lemon seperti itu. Bisa buat ngurangin karena ada efek antihistamin juga dan juga anti peradangan. Karena tingginya antioksidan di Berapa banyak, lalu berapa lama direbusnya? Berapa caranya lamanya? bagaimana gitu maksudnya. Iya. Biasanya ini kalau untuk bikin minuman seperti ini, Iya. itu dibikin kira-kira 30 gram. Ya? Hanya sekitar 30 gram, lalu direbus, Direbus. direndam Berapa dengan lama air rebusnya? hangat. Sampai berapa matang gitu? Paling hingga berubah warna seperti ini. Oh gitu. Kira-kira jadi ini 3 sampai 5 airnya. menit. Oh, Airnya. Airnya, dan ini asam jawanya tetap Asam jawanya. dikeluarkan gitu Tetap ya? dikeluarkan. Yang begini apa yang sudah hitam begini nih? Yang udah tua nih? Justru yang udah matang, yang seperti ini. Jadi yang matang yang Iya. campur ya, jadi bukan yang muda. Bukan yang muda. Justru kalau yang muda ini biasanya dibikin asinan. Oh gitu. Kalau yang Tapi pasta gini bisa? Asam banget. Kalau ini biasanya buat masak. Oh, ini buat masak aja. Buat masak oh, jadi juga. ini kalau Iya, misalkan, buat masak. tapi kalau yang udah pasta begini, apakah bisa nggak misalkan untuk mencegah tadi asma itu? Kan para penonton pengen tahu juga, karena sering nih digunakan buat masak nih. Buat masak ya. Iya. Jadi sebenarnya semuanya ini kandungannya hampir sama, cuman beda-beda prosesnya aja. Iya. Semakin dia lama memproses, kena panas, pas segala macam, itu bikin vitaminnya Iya. berkurang, komposisi Oh. vitaminnya aja berkurang. Nah, baik nih. Oke. Mas Yadan nih punya yang berikutnya. Ini yang Iya. paling sering dialami mungkin oleh sebagian besar masyarakat dan juga oleh kita nih. Iya, karena kita sering banget kena batuk pilek, dan katanya kalau batuk pilek ini bisa sembuh dengan minum secangkir air asam jawa. Kalau mitos atau fakta itu sebenarnya mitos untuk mengurangi batuk. Tapi kalau untuk mengurangi gejala batuknya, itu kadang-kadang dia kan suka dicampurin dengan lemon ya. Nah, itu bisa menjadi fakta. Karena efek dari lemon dan si asam jawa itu dia punya efek antihistamin katanya. Tapi penelitiannya cuma pada binatang. Nah, histamin ini kan yang bikin merangsang ya, supaya kayak Gatel. seperti alergi ya. Iya. Jadi supaya orang jadi lebih terangsang untuk batuk. Nah, Betul. jadi akhirnya dia antihistamin itu merangsang supaya dia tidak terlalu respon sama Iya. batuk itu ya. Lalu asam jawa ini katanya melindungi hati dan liver. Ini dari penyakit. Mitos atau fakta nih dok? Dia fakta karena si asam jawa ini memiliki efek hepatoprotektif. Karena tadi si asam jawa ini tinggi akan antioksidan, lalu tinggi juga akan kayak tadi polifenol atau flavonoid. Dia bikin radikal bebasnya itu berkurang. Jadi efek kerusakan di liver itu bisa berkurang. Tapi yang saya omongin ini adalah asam jawa yang bentuknya ini ya, Yang alami ya. yang alami, Jadi bukan yang buatan kemasan dikemas gitu atau ya. yang dalam bentuk permen Oh seperti iya ini. sih. Wah, jadi ini benar-benar ini walaupun bentuknya kayaknya kayak nggak enak dipandang, dicium nggak enak, tapi ternyata banyak manfaatnya banyak nih. Ya, manfaat. jadi boleh aja kita gunakan untuk itu tadi. Tapi ya. digunakannya tadi sebanyak itu ya dok ya? 30, Paling 20 sampai 30 gram. 30 gram. Dalam sehari ya dok ya? Dalam satu hari. Oke. Kalau misalkan kelebihan nggak apa-apa kan ya? Ya kan kalau misalkan malas 30 gram ya lebih-lebih dikit boleh lah ya. Sebenarnya kalau yang paling jelek efeknya itu buat gigi. Untuk Buat gigi. Buat gigi jelek. Oh, Karena gitu. kan tinggi akan asam ya, Iya. kandungan asamnya. Iya. Justru tinggi akan asam itu bikin gigi itu bisa gampang keropos kalau kita setiap hari terlalu banyak makannya.
Berarti bahaya dong nih permen permen asam Jawa. Nanti bikin malah tambah kropos kropos, giginya. udah gulanya Oke. tinggi. Nah, jadi kalau yang asam-asam, kalau asam-asam kayak cuka, pepek misalnya itu kan enak tuh. Itu pakai asam Jawa katanya. Itu pakai cuka. Kalau Beda ya rujak asam dok, Jawa. rujak. Biasanya rujak, itu ada tuh asam Jawa. Lalu ada makanan, biasanya makanan-makanan yang asam-asam, makanan Indonesia, makanan Thailand, itu banyak kandungan dari asam Jawa ini. Oh, seperti tom yum. Ya, tom yum itu biasanya ada asam Ya, tahu aja Jawanya. enak-enak ya memang ya. Pikiran soal makan. Nah, konsumsi asam Jawa ini katanya meningkatkan fungsi saraf. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi sebenarnya si asam Jawanya ini dia nggak punya efek langsung terhadap saraf itu sendiri. Tapi dia tinggi akan B kompleks, vitamin B kompleks. Kita tahu vitamin B kompleks itu kan bagus ya buat saraf. Ya. Seperti itu. Buat regenerasi sel ya, Ya, membentuk regenerasi kembali sel sel. yang rusak. Betul. Ya. Tapi untuk efek langsung untuk perbaikan saraf itu sebenarnya nggak ada ininya. Ya. Oke. Karena sel saraf sebenarnya sih memperbaiki diri sendiri, regenerasi lah ya sepanjang memang masih bisa ya, bukan kalau rusak banget. Nah tapi oke, ini ngomong-ngomong mengenai tadi regenerasi sel saraf, kan kadang-kadang orang bilang nih bahwa nyeri sendi bisa diatasi dengan konsumsi asam Jawa. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi kalau ketika kita udah nyeri, mau makan asam Jawa seberapa banyak pun nggak akan berkurang nyerinya. Nah bagaimana Berarti kalau nggak ada misalkan efek anti nyerinya Anti itu nyeri. nggak Anti ada. nyerinya nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang dia tinggi akan antioksidan, bisa bersifat antiinflamasi. Nyeri itu kan pada dasarnya akibat adanya inflamasi yang tinggi ya. peradangan gitu Peradangan ya. itu. Dia punya efek untuk menurunkan peradangannya itu. Tapi sampai dia memiliki efek analgetik atau mengurangi nyerinya itu nggak ada efeknya. Ya. Oke. Ya, ini mitos ya. Walaupun ya kalau orang mau minum ini ya karena dia punya sakit lutut ya boleh-boleh aja Boleh-boleh sih. aja. Ya, nggak masalah juga. Ya. Oke, mitos atau fakta selanjutnya nih dok, katanya sirkulasi oksigen di tubuh ini terjaga dengan konsumsi asam Jawa. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Karena untuk asam Jawa ini Ya. dia tinggi akan zat besi. Oh, zat besi. Zat besi. Pantesan berat ya. Lalu juga tinggi akan folat. Oke. Kan kita tahu oksigenasi dalam darah itu berhubungan juga dengan sel darah merah yang membawa oksigen. Ya. Apabila sel darah zat besi kita, folat kita cukup, sel darah merahnya itu akan terbentuk juga akan lebih baik seperti itu. Dan oksigenasinya akan lebih lancar. Berarti untuk misalnya ada gejala yang lemas-lemas seperti anemia gitu, mungkin masyarakat penasaran nih, ini berarti bisa gak sih pakai asam Jawa dok? Kalau misalnya untuk pencegahan itu bisa, tapi kalau untuk mengobati itu nggak bisa. Oh ya. Oke. Jadi boleh-boleh aja. Boleh-boleh kalau minum. aja. Ya, apalagi orang yang lemas-lemas, sedih, mungkin gundah gulana, galau, juga perlu asam Jawa ya, biar hati nggak terlalu asam gitu. Ya, oke. Kalau udah jadi permen kayak gini nih, tadinya kita bahas nih, permen ini katanya kan tadi bisa mengurangi rasa nyeri tadi, katanya bisa mengurangi, katanya orang bilang asam Jawa kan tadi mengurangi rasa nyeri sendi ya, betul. terus gigi. Nah ternyata kan katanya asam Jawa ini justru menyebabkan jadi keropos. Nah, padahal permen kayak gini banyak nih yang dijual nih, ya isinya asam Jawa. Nah gimana nih? Coba bedain deh rasanya. Oh iya, Permen coba ya. itu sama yang ini. Nah, Rasanya pasti beda jadi jauh. disuruh coba nih ya. Enakan yang Oke, ini sih coba ya. Enak? Manis Enak banget sih kan? sebenarnya. Iya. Kalau ini, aduh nggak berani coba lagi deh. Tadi udah nyoba. Karena kalau yang seperti ini, yang permen, yang minum ini udah dikemas supaya enak makannya, ditambahin banyak gula. Oh, jadi sebenarnya yang bikin enak itu bukan rasa asli Bukan asam rasa asli, Jawanya Tapi ya. fungsinya sendiri gimana nih dok? Beda, isinya untuk kandungan asam Jawa di dalam permen ini sebenarnya saya nggak tahu berapa banyak, tapi yang pasti sedikit dan lebih banyak gulanya dibandingkan asam Jawa. Oke. Oh iya, oke. Kalau mau lebih sehat mungkin ya Dokter Sila berikutnya, mungkin asam yang hitam ini taburin gula dikit terus diisep aja. Cemil. Ya. Oke, mitos atau fakta yang terakhir, asam Jawa dapat redakan penyakit asam Nah, ini urat. ada lagi nih, asam Jawa, asam urat katanya. Iya. Ini lain lagi nih ya, coba. Mitos atau fakta, Dokter? Mitos. Jadi sebenarnya asam Jawa itu juga tadi sama seperti nyeri sendi ya. Ketika Iya. asam urat itu kan biasanya di sendi tuh bengkak, radang. Dia hanya bisa menurunkan efek antiinflamasinya itu, Iya. mengurangi peradangannya. Tapi untuk menghilangkan asam uratnya, Iya. itu dia nggak memiliki efek seperti itu. Oh, baiklah. Oke. Berarti, nah adalah satu lagi nih, kan ada asam urat, ada juga asam lambung. Gimana asam lambung? Kalau asam lambung hati-hati juga nih. Nah. Tapi sebenarnya katanya penelitian itu asam Jawa ini bisa memiliki efek protektif.
buat ngelindungin lambung. Tapi karena asamnya tinggi, justru malah beberapa orang itu bikin dia serangan. Mah. Orang karena asamnya yang tinggi itu. Ya? Iya. Berarti untuk orang yang udah sakit mah tuh gimana dok? Dilarang atau masih boleh dalam konsumsi sedikit? Kalau menurut saya sih mendingan nggak usah karena asamnya yang tinggi ya? itu. Iya. Lalu kalau bagaimana kalau udah dicampur nih masih nawar nih orang? Orang kan ada yang suka dengan makanan tertentu ya? Iya, contohnya rujak, iya, tom yum. Iya, tom yum itu enak banget. Sama sekali nggak bisa gitu maksudnya? Tom yum ya. pasti pedes. Ada asamnya juga. Rujak pasti pakai cabai juga ya. Pedes. Itu juga berbahaya loh buat lambung. Jadi kalau udah tahu dan pengen banget ya tahu risikonya berarti ya. Nah, lebih baik dihindari saja. Oke, ini mungkin ada tips-tips terakhir nih dok. Gimana sih caranya untuk bisa tetap mengkonsumsi asam jawa ini dalam porsinya seperti apa untuk mendapatkan manfaatnya? Oke, kalau saran saya asam jawa kalau misalnya emang pengen banget makan asam jawa ngidam gitu ya, lebih baik bikin sendiri dari asam jawa itu sendiri, jangan beli yang udah jadi atau dalam kemasan karena gulanya yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya bikin sendiri kan kita bisa campur dengan yang lain, misalnya campur dengan madu atau dengan lemon untuk mendapatkan efek manisnya. Itu. Untuk mengkonsumsi bisa 1 atau 2 gelas sehari dengan tadi yang saya bilang sekitar 20 sampai 30 gram dalam sekali makan. Nah, oke, terima kasih. Oke, mulai kali ini kita tahu deh ya kalau kita harus, walaupun ini bentuknya nggak enak, tapi ini yang harus kita makan ya kalau misalkan kita pengen makan asam jawa gitu. Terima kasih Dr. Christopher. Terima kasih dok. Nah.